Sekarang kita menyelidiki Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya bagian ini lebih panjang. Tuhan Yesus adalah pintu dan gembala dalam pasal 10 ayat 1 sampai 21. Tetapi untuk rekaman ini kita hanya melihat ayat 1 sampai 6 lebih dulu. Dalam pasal 10 ayat 21 ada catatan mengenai penyembuhan dia yang buta sejak lahir itu, maka kita paham bahwa pasal 10 ini terjadi sesudah, secara kronologis, sesudah pasal 9, di pasal 9, orang itu disembuhkan. Tetapi selain itu, tidak ada peralihan yang tersurat langsung mengenai hubungan antara pasal 9 dan pasal 10 ini. Ya, tetapi di dalam pasal 9 dan bagian ini di pasal 10, sikap hati orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi dinyatakan. Di dalam pasal 9 kita melihat bahwa pemimpin orang Farsi tidak mengejar kebenaran. Dan mereka keras terhadap dia yang disembuhkan, yang dia itu sungguh mencari kebenaran. Di dalam pasal 10 ayat 1 sampai 21, pemimpin-pemimpin Yahudi disebut pencuri dan perampok. Nah, di dalam perjanjian lama, cukup sering pemimpin-pemimpin Yahudi disebut gembala dan mereka ditegur. Rupanya ayat-ayat itu merupakan latar belakang dari bagian ini. Kita dapat melihat Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 4, atau Yeremia pasal 25 ayat 32 sampai 38, Zakaria pasal 11, Yesaya juga, Yesaya pasal 56 ayat 9 sampai 12. Di dalam Mazmur 80, Allah digambarkan sebagai gembala Israel. Pasti kita mengingat Mazmur 23 juga. Boleh lihat juga Yesaya 40 ayat 11. Dan terakhir, Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai 24. Di situ Allah berjanji dia akan menempatkan seorang gembala di antara mereka. Karena domba-domba Israel dikorbankan oleh gembala-gembala Israel. Gembala itu yang baik, dia disebut Daud, dan dia Mesias. Dan sebenarnya di luar Alkitab, di dunia Yunani, istilah gembala kadang juga merujuk pada pemimpin. Misalnya Agamemnon, pemimpin laskar-laskar Yunani yang menyerang Troy di dalam Iliad, ditulis oleh Homer. Agamemnon disebut gembala juga. Jadi ini dipakai di dunia Ibrani dan juga dunia Yunani. Ya, gembala yang baik. Melalui kiasan penggembalaan, Tuhan Yesus membandingkan dirinya sebagai gembala yang baik dengan pemimpin-pemimpin Israel yang adalah gembala buruk. Dan juga dia secara khusus dia dibandingkan dengan manusia pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan hidup di dalam kegelapan di dalam pasal 8 dan 9. Mereka perampok dan pencuri. Dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik. Juga Tuhan memakai kiasan gembala yang baik untuk menceritakan kematiannya. Sebelum kita melihat pasal 10 ayat 1 sampai 6, kita melihat secara ringkas susunan dari bagian ini. Pasal 10 ini, ayat 1 sampai ayat 6, Tuhan Yesus adalah gembala. Kemudian di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10, dia pintu. Dan di dalam ayat 11 sampai 18, dia adalah gembala yang baik. Kemudian di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21, kita melihat kedua tanggapan dari masyarakat. Ada yang menanggapi dengan baik,
ada juga yang menolak. Ya, di dalam bagian ini Tuhan Yesus adalah gembala dan dia juga pintu pada kandang domba. Apa ini agak aneh, dua kiasan yang begitu berbeda? Ya, secara logika agak aneh, tetapi ini tidak harus mengganggu kita. Kita melihat di dalam pasal 6 ayat 35, Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Tetapi dalam pasal 6 ayat 51, dia memberi roti kehidupan. Di dalam pasal 8 ayat 45, dia berkata kebenaran. Tetapi di dalam pasal 14 ayat 6, dia adalah kebenaran. Jadi sekarang di dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ada suatu ungkapan yang samar-samar. Tuhan sebagai gembala dan pemimpin-pemimpin Israel sebagai perampok. Ya, di sini Tuhan Yesus memakai beberapa kiasan yang berkait dengan penggembalaan domba-domba untuk mengajar mengenai dirinya dan mengenai karyanya. Menggembalakan domba itu biasa pada masa itu dan tempat itu. Maka gambar-gambar yang dipakai di sini ya biasa dipahami oleh para pembaca pertama. Di dalam pasal 9 ayat 39 sampai 41, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang menolak dia, mereka buta. Mereka tidak mengejar kebenaran, mereka tidak mencari kebenaran. Di dalam bagian ini, pikiran yang sama dikembangkan. Mereka pencuri dan perampok. Pasal 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, kandang domba itu, kata Yunani di sini adalah aulei. Ini dapat merujuk pada segala macam bangunan, segala macam gedung, ataupun pelataran. Di dalam Markus pasal 15 ayat 16, kata yang sama merujuk pada praetorian yang merupakan tempat tinggal yang resmi pada gubernur di Yerusalem. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 2 juga ada aulei di bait Allah. Di situ kata yang sama ini merujuk pada pelataran. Di sini dan di dalam ayat 16, aulei domba adalah kandang domba. Tanpa peralihan tersurat, pasal ini mulai dengan suatu penilaian yang sangat negatif mengenai pemimpin-pemimpin Israel. Yang tadi di pasal 9 kita bertemu dengan mereka. Dan di situ jelas mereka hidup di dalam kegelapan. Kandang domba yang diceritakan di dalam bagian ini merupakan suatu tempat yang melindungi domba-domba dari perampok, cuaca yang buruk, juga dari serigala. Musuh tidak dapat masuk melalui pintu. Di situ ada penjaga untuk supaya pencuri tidak dapat masuk. Pada masa itu, satu keluarga mungkin punya kandang domba sendiri, yaitu pelataran yang dikelilingi oleh rumah mereka. Dan di situ domba-domba rumah tangga itu dijaga. Atau beberapa keluarga mendirikan suatu kandang domba dan domba-domba yang dimiliki oleh beberapa keluarga ditutup di dalam tempat ini, diamankan di dalam tempat ini. Dan pasti kandang domba seperti itu dijaga. Pemimpin-pemimpin Israel digambarkan sebagai perampok dan pencuri, sama seperti pemimpin-pemimpin Israel pada masa nabi-nabi. Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 4, dia berkata, dia menegur mereka, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari,
melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Demikian penilaian Yehezkiel dan ya Allah mengenai sifat dan perilaku pemimpin-pemimpin Israel yang digambarkan sebagai gembala. Pasal 10 ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Sungguh dikontraskan dengan pencuri dan perampok, ada satu yang masuk melalui pintu. Dia adalah gembala dari domba-domba itu. Pasal 10 ayat 3, untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ya, kita harus jaga supaya tidak terlalu memaksa kiasan ini, tetapi mungkin penjaga pintu ini adalah Allah Bapa. Di Timur Tengah, seorang gembala berdiri di luar kandang domba dan memanggil domba-dombanya. Dan domba tahu suara dari gembala mereka, dan mereka datang pada gembala mereka masing-masing. Ada gembala di Timur Tengah yang memberi nama kepada setiap domba, dan domba itu datang. Demikian juga Tuhan Yesus memanggil kita menurut nama kita, dan kita keluar dari kandang domba. Ini mengingatkan kita pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Pasal 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Kandang domba itu aman, tetapi kotor. Selain itu, tidak ada air di situ, tidak ada rumput. Domba harus dibawa keluar untuk minum dan makan. Di Timur Tengah, gembala-gembala berjalan di depan domba-domba mereka. Demikian juga Tuhan Yesus berjalan di depan kita. Dengan kata lain, dia tidak akan minta dari kita lebih dari apa yang dia sendiri lakukan. Dan ini juga merupakan teladan yang harus kita ikuti. Pemimpin-pemimpin Kristen, janganlah minta dari domba-domba apa yang tidak mereka lakukan juga. Mereka mengikuti dia bukan karena dia punya kuasa atas mereka, tetapi karena mereka mengenal suaranya. Mereka mengikuti dia karena suatu hubungan pribadi. Pasal 10 ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kata yang diterjemahkan seorang asing di dalam ayat ini adalah allotrios, yang secara harfiah berarti orang lain. Ya, di dalam pasal 9 kita sudah melihat seseorang yang menjadi contoh ini. Dia adalah salah satu domba dari Tuhan Yesus Kristus, dan dia telah menolak pemimpin-pemimpin Yahudi yang menyelidiki kasusnya. Pasal 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Di sini, kata yang diterjemahkan perumpamaan adalah kata parormia. Ini hanya dipakai di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 6 ini, ya, pasal 16 ayat 25 dan 29, dan juga 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Kata ini mempunyai arti yang cukup luas, ya boleh diterjemahkan secara kiasan. Dan di sini kita menerjemahkan kata ini perumpamaan. Ada kata lain yang juga diterjemahkan perumpamaan, yaitu parabole.
kata itu tidak ada di dalam Injil Yohanes, tetapi dipakai 50 kali di dalam Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Juga kata parabole dipakai di dalam Ibrani, pasal 9 ayat 9, dan Ibrani pasal 11 ayat 19. Tetapi sekali lagi, kata parabole tidak dipakai di dalam Injil Yohanes, dan kata ini di ayat ini, paroimia, tidak dipakai di Injil Sinoptik. Jadi, kadang kita mau berkata bahwa tidak ada perumpamaan di dalam Injil Yohanes, tetapi ada banyak perumpamaan di dalam Injil Sinoptik. Ya, ini bukan parabole kerajaan. Ini bukan perumpamaan kerajaan dengan kata parabole yang sering dipakai di dalam Injil Sinoptik. Ya, bagian ini ditutup dengan suatu penjelasan dari Yohanes. Di dalam pasal 8 ayat 43, Tuhan Yesus berkata, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Di dalam pasal 10 ayat 4, Tuhan berkata bahwa domba itu mengenal suaranya. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan berbicara kepada mereka yang tidak mengenal suaranya dan tidak dapat memahami maksudnya, karena mereka bukan dombanya. Ya, secara ringkas, di dalam bagian ini, pasal 10 ayat 1-6, Tuhan Yesus mengemukakan beberapa ide yang akan dia kembangkan, tetapi di dalam bagian ini dengan perumpamaan yang sulit dipahami, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Nanti di dalam ayat-ayat yang berikut, kata-kata Tuhan menjadi lebih jelas dan lebih spesifik, dan mereka akan paham